Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Hari ini saya lebih spesifik akan membahas tentang kiting dan lakoptalmus. Teman-teman bisa menyimak video saya terdahulu yang berjudul tingkat cacat pada kusta ya. Di situ saya juga membahas kiting dan lakoptalmus sekilas, bahwa kiting dan lakoptalmus merupakan contoh dari cacat tingkat 2 pada kusta. Cacat tingkat 2 adalah kecacatan atau disabilitas yang sampai terjadi kelainan bentuk atau deformitas. Kita bahas satu persatu ya. Yang disebut lakoptalmus itu adalah ketidakmampuan pasien kusta untuk merem dengan sempurna seperti ini guys. Jadi karena terjadi kerusakan saraf fasialis, terutama bagian saraf motorik atau penggeraknya, sehingga tidak bisa merem. Jadi meskipun tidur pun matanya bisa jadi tetap ngebuka seperti ini. Tentunya itu adalah sebuah potensi atau risiko terjadinya iritasi atau trauma benda fisik dari luar ya. Sementara kiting adalah jari yang nekuk seperti ini. Ini terjadi karena apa? Karena ligamen atau tendonnya tertarik. Ditarik ya, tertarik maksudnya bukan tertarik interest ya. Maksudnya gini guys, jadi ada jaringan, istilahnya urat ya kalau orang Jawa bilang tuh. Nah ini urat ini. Urat yang menghubungkan antara tulang dengan tulang itu namanya ligamen. Yang menghubungkan antara tulang dengan daging, dengan otot itu namanya tendon. Nah ini tendon. Jadi pada cacat tingkat 2 ini yang kiting itu terjadi, si ototnya ini mengecil sehingga tendonnya tertarik ya. Coba kalian seperti ini terus kita tekan, nah kan otomatis ini nekuk kan. Jadi karena tertarik sehingga jari-jarinya ikut tertarik seperti ini. Itulah mekanisme terjadinya kiting itu seperti itu. Tadi saya ngomong tentang otot ya guys. Otot itu daging, jadi jangan salah paham. Ini teman-teman yang non kesehatan kadang terpengaruh otot kawat balung besi gitu, ngertinya otot kawat, oh berarti otot itu yang kayak kawat itu ya. Itu keliru guys, saya luruskan ya. Itu pembuluh darah bukan otot. Itu pembuluh darah vena, pembuluh darah balik yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Itu namanya pembuluh darah, bukan otot. Yang namanya otot itu ini daging merah yang kalau kalian nyate itu ya namanya otot, itu daging yang dimakan itu saat nyate. Jadi kalau pada pasien kusta, kenapa sih ototnya kok sampai menarik si tendon? Karena ototnya jarang dipakai. Sifatnya otot lurik itu kalau jarang dipakai, ini teori gym ya, teori fitness kan gitu. Kalau otot jarang dipakai dia akan mengecil. Contohnya orang-orang yang stroke ya, dalam periode yang lama karena stroke jarang dipakai, kakinya kan juga mengecil. Gitu kan? Jadi otot kalau sering dipakai, sering kontraksi, sering metabolisme, otot lurik akan membesar dan kuat. Sebaliknya kalau jarang dipakai akan mengecil lah. Karena mengecil istilahnya atrofi ya, kempes, mengecil sehingga tendonnya tertarik sehingga jarinya ikut tertarik. Kayak gitu mekanismenya. Atrofi otot itu teman-teman bisa melihat pada penderita kusta yang sampai terjadi seperti itu, bisa si ototnya memang dagingnya memang nggak ngisi seperti ini tetapi kempes gitu, mengecil. Nah itu guys. Jadi lakoptalmus dan juga kiting itu bisa terjadi atau keparahannya bisa bertambah meskipun tanpa kejadian reaksi berulang, tetapi gara-gara ototnya nganggur. Jadi semakin dianggurkan, tidak dipakai untuk metabolisme, tidak dipakai untuk kontraksi, ototnya akan mengecil, tendonnya tertarik, jarinya akan tertarik. Demikian pula yang pada lakoptalmus di sini, karena jarang dipakai kontraksi, jarang senam, kan ada senamnya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut pada video yang terpisah ya. Ada senam aktif, ada senam pasif. Nah, kayak misalkan pada daerah mata itu senam pasif berarti hanya untuk melenturkan si tendon atau ligamen tadi biar range of motionnya itu juga luas. Yaitu contohnya dengan ditarik seperti ini. Ditarik sehingga kan lentur, menjaga kelenturan. Nah itu yang pasif. Kalau yang aktif berarti yang kontraksi, yaitu dengan cara meram, menjamkan mata seperti ini sekuat-kuatnya, berulang kali dilakukan repetisi. Itu sebenarnya untuk menjaga satu kelenturan, yang kedua adalah otot-otot daerah situ agar tetap berkontraksi sehingga tidak mengecil dan hilang selnya. Demikian pula untuk kiting. Nah secara pasif kan bisa dengan cara dilenturkan seperti ini. Kita menggunakan minyak atau hand body, dilenturkan seperti ini setiap hari. Itu yang pasif. Kalau yang aktif berarti kontraksi, yaitu dengan misalkan kita melilitkan karet 5 biji di sini terus kita renggangkan seperti ini. Nah, ini kan kontraksi. Itu penting sekali. Jadi semakin lama pasien kusta itu
namanya apa, membuat otot-otot ini nganggur, tidak dipakai untuk metabolisme, untuk kontraksi, maka kerusakan pada kiting dan lakub talmus itu akan bisa bertambah parah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.